saya akan menjelaskan tentang pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini dihadapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval dirumuskan sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan sampel besar. Nama saya Aditya Arstiawan dengan NIM 230101211404014. Pendugaan sampel besar yaitu pendugaan parameter untuk sampel besar. Untuk sampel besarnya yaitu N lebih besar 30. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang mengambil sampel dengan pengembalian yang diketahui dengan rumus seperti ini. Penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi. Jika dipakai distribusi probabilitas normal, confidence interval untuk rata-rata yang ditentukan. Dan contoh soal. Rata-rata IP sampel acak 36. Mahasiswa tingkat S1 adalah 2,6. Hitung selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP. Semua mahasiswa S1 anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Diketahui X bar sama dengan 2,6, 0,3, 0,25, 1,96 dan 2,575. Selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IP. Semua mahasiswa S1 yaitu dengan rumus seperti ini. Baik, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Misfala dengan NIM 23012113081. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi statistika, yaitu pendugaan parameter mu dengan simpangan baku diketahui dan populasi tidak terbatas. Nah, karena diketahui interval keyakinannya 95%, maka alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Nah, 0,05 ini dimasukkan ke dalam rumus X bar dikurangi Z setengah alfa dikali simpangan baku kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah alfa dikali simpangan baku. Kemudian menghasilkan X bar dikurangi Z 0,025 dikali simpangan baku kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z 0,025 dikali simpangan baku. Di mana simpangan baku sama dengan simpangan baku dibagi akar N dan Z 0,025 sama dengan 1,96. Sehingga ditemukan rumus X bar dikurangi 1,96 dikali simpangan baku dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah 1,96 dikali simpangan baku dibagi akar N. Ketidaksamaan di atas dinyatakan dalam koefisien probabilitas atau koefisien keyakinan 1 dikurangi alfa sebagai berikut. P kurung buka X bar dikurangi Z setengah alfa dikali simpangan baku dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah alfa dikali simpangan baku dibagi akar N sama dengan 1 dikurangi alfa. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal dari pendugaan parameter mu dengan sigma diketahui dan populasi tak terbatas. Ini saya akan menjelaskan tentang penelitian survei kepariwisataan telah dilakukan untuk memperkirakan pengeluaran rata-rata para wisman di Semarang. Untuk itu, suatu sampel acak yang terdiri atas 100 wisman dipilih dari populasi yang dianggap tidak terkira. Hasil interview diperoleh data bahwa rata-rata pengeluaran perkunjungan adalah 200.000 per orang. Jika kita anggap 100.000
maka buatlah interval keyakinan 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungannya di Semarang. Jadi di sini diketahui N-nya 100, X-nya 200.000, rata-rata X-nya 100.000, sigmanya 0,05, 1 min sigmanya 0,95, kemudian Z 0,025-nya 1,96, sehingga diketahui seperti ini, 100.000 dibagi akar 100 yaitu 10, maka P 200.000 dikurangi 1,96 dikali 10 lebih besar alfa, lebih besar 200.000 plus 1,96 kali 10 sama dengan 2,95, kemudian 200.000 ini dikurangi 1,96 kali 10 yaitu hasilnya 199.980,4. Kemudian yang ini juga ditambahkan yaitu hasilnya 200.000 19,6. Jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran Wisman atau kunjungan berkisar antara 199.980,4 rupiah, sedangkan sampai dengan 200.000 19,6 rupiah. Terima kasih. Selanjutnya, ada pendugaan parameter dengan sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai UJZ sama dengan negatif per S akar N, tidak bersifat normal. Dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T. Nilai distribusi T yaitu T sama dengan X per min mu per S per akar N. T-nya itu merupakan nilai distribusi T, mu-nya merupakan nilai rata-rata populasi, X bar merupakan nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Jika nilai theta kuadrat tidak diketahui dan ukuran sampel N kurang dari 30, penduga interval atau selang kepercayaan dua arah 1 min alfa persen bagi mu adalah X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per N dikali S per akar N. Di sini kita ada soal 5 karyawan PT Absolut dipilih secara acak kemudian diukur beratnya. Datanya adalah sebagai berikut, ada 61 kilo, 67, 70, 62 dan juga 60 kg. Kemudian buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 95%. Untuk penyelesaian soal seperti ini yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah N dari data sampel yang diambil ya. Sampel yang diambil di sini ada 5 sampel kan, jadi N-nya sama dengan 5. Kemudian untuk X bar-nya ini kita cari secara manual ya. Jadi X bar-nya ada 64. Lalu untuk simpangan baku kita cari juga di sini S atau tau. Di sini ada 4,3. Oke, selanjutnya DF. DF ini untuk menentukan berapa sih nilai T yang kita gunakan nanti di persamaan. Nah, caranya adalah N-1, yang mana N-nya 5, dikurangi 1 sama dengan 4, gitu kan. Nah, untuk menemukan angkanya itu menggunakan N-1 dari setengah alfa, yaitu setengah alfa itu 0,025. Kenapa? Karena di sini kan alfa itu adalah 1 dikurangi 95% ya kan, berarti kan sama dengan 5% lah. Kalau kita desimalkan menjadi 0,05 gitu. Nah, karena alfanya 0,05 maka setengah alfa atau alfa per 2 ini adalah 0,025. Nah, lalu berapa sih nilai dari nilai T dari 4,5 alfa 0,25 ini? Nilainya adalah 2,776. Kita bisa tahu ini dari mana? Nanti akan ada yang namanya tabel distribusi T yang itu berisi angka-angka ya seperti yang ada di soal ini. Berisi angka-angka nilai tabel distribusi T.
Jadi mungkin ada 4, ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu tersedia di tabel distribusi T. Nah, kita masuk ke persamaan. Di sini persamaannya P dalam kurung X bar min T setengah alfa dikali SD, ini standar deviasi, yang mana ini adalah simpangan baku, dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T setengah alfa dikali simpangan baku dibagi akar N. Nah, ini kan karena tadi X bar sudah ada, lalu nilai T-nya juga sudah ada, simpangan baku sudah ada, N sudah ada, ya kan? Di sini tuh langsung kita masukkan saja. Perbedaannya di sini kalau yang di depan itu diminuskan, X bar dikurangi, kalau yang di belakang adalah X bar ditambah. Nah, kita masuk ke rumus, berarti kita masukkan saja X barnya ini 64, lalu nilai T setengah alfa berarti T 0,025 dari 4 2,776, lalu SD-nya 4,3 dibagi akar 5 kurang dari mu kurang dari 64 ditambah 2,776 dikali 4,3 dibagi akar 5. Lalu berapa hasilnya? Hasilnya di sini kita menemukan 64 dikurangi 5,33 kurang dari mu dikurangi 64,5,33, dan hasil akhirnya adalah ini 58,67 dikurangi mu kurang dari 58,67 kurang dari mu kurang dari 69,33. Nah, itu dia pembahasan mengenai salah satu contoh soal pendugaan parameter kecil dengan sampel di bawah 30. Semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di contoh soal berikutnya. Dadah! Pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas. Interval keyakinannya dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min alfa dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung X min T 0,025 N-1 SD per akar N kurang dari mu kurang dari X plus T 0,025 N-1 SD per akar N sama dengan 0,95 untuk alfa 0,05. Halo, perkenalkan nama saya Wajar dari Tiga. Di sini saya dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter mu1, mu2, di mana sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Apabila sigma pangkat 2 1 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui, tetapi ada indikasi bahwa mereka berdua ini sama, maka sigma pangkat 2 dikali X1 min X2 diduga oleh X kuadrat sama dengan X kuadrat P 1 per N1 plus 1 per N2 dengan S kuadrat P sama dengan N1 min 1 S dikali S kuadrat 1 dan N2 min 1 dikali S kuadrat 2 per N1 plus N2 min 2. Kemudian jika ada indikasi bahwa mereka ini berdua sama, maka sigma pangkat 2 sama dengan dikali X1 min X2 diduga oleh S kuadrat sama dengan S kuadrat 1 plus S kuadrat 2 per N1 plus N1. Terima kasih.